Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-aya amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, alimun alama, para alim ulama, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, para habaib, para sahabat-sahabat, subscriber di Haramain Petualang, dan para sahabat-sahabat YouTuber Haramain Petualang, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun berada, dan sahabat-sahabat di WhatsApp grup Haramain 1, 2, 3, 4 dan 5, dan grup Al-Hikmah, dan grup Silaturrahmi, dan grup Tokyo, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber ya, sahabat yang mensubscribe dan mendukung, mensupport jalannya channel YouTube Haramain Petualang. Kami berterima kasih yang sangat, yang tiada terhingga, yang tiada terhingga kepada sahabat-sahabat subscriber. Semoga rezekinya oleh Allah dilimpahkan, diberkahkan, dan panjang umur semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita berjumpa lagi ya sahabat Haramain Petualang. Kita sudah hampir 1 bulan enggak tausiah ya. Maka kita sekarang ini kita tausiah lagi, yaitu di bulan tanggal 4 bulan Rajab ya sahabat. Jadi bulan Rajab ini ya, bulan Rajab tahun ini tidak sama ya tanggalnya. Ada di Almanat itu ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2. Jadi tergantung sahabat-sahabat Haramain Petualang mau ngambil yang mana. Namun semoga perbedaan ini menjadi rahmah, menjadi ilmu buat kita untuk ke depan ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain, apa sih sekarang ini kan sudah bulan Rajab ya sahabat. Apa sih Rajab itu? Ya kami jelaskan, Rajab itu, nama Rajab itu fi'il madinya rojabah ya sahabat. Rojabah artinya rojabah ini fi'il madinya rojabah, ikut wazannya yaf'ulu yarjubuh fi'il mudhari'nya. Ya artinya itu penghormatannya sahabat. Dan diambil dari asal kata tarji yang artinya itu menghormati. Ya itu ya sahabat. Kemuliaan artinya. Penghormatan, kemuliaan. Ya bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Jadi jangan sia-siakan di bulan ini, karena bulan ini termasuk menurut imam, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ya, dari hadis yang menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Hasan,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, syahrul Rajab adalah syahrullah, syahrul Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan syahrul Ramadan adalah bulan umatku. Jadi bulan Rajab ini bulannya Allah ya sahabat, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Haramain petualang yang kami hormati dan kami takdimi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ya sahabat, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat yaitu membuat bulan, membuat tahun ya sahabat. Dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa taala membuat satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, namanya bulan Hurum. Ada 3 bulan berturut-turut, Muharram, bulan berturut-turut bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan juga sekarang ini bulan Rajab ya sahabat. Ya, bulan apa sih artinya bulan haram itu? Itu di mana bulan ini diharamkan untuk melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan, yang berbau dosa besar, dan diharamkan untuk membunuh ya sahabat. Jadi jangan sampai saling membunuh ya sahabat, kecuali kita disalahi ya, kecuali kita nggak salah, diganggu lah misalnya. Jadi tidak boleh bertengkar ya sahabat, tidak boleh berbuat dosa besar, naudzubillah min dzalik, dan tidak boleh melakukan maksiat. Artinya kesimpulannya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik lah istilahnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan ubudiyah, melakukan amali di bulan ini, maka pahalanya besar. Pahalanya ada yang ulama mengatakan 30. Jika kita melakukan ibadah, jika kita melakukan ubudiyah, amaliyah atau sedekah, contohnya sedekah 1 maka gantinya 30. Ada yang mengatakan 40. Kalau hari-hari biasa yaitu gantinya 10. Kalau di bulan Ramadan yaitu gantinya 70. Lah bulan ini bulan Rajab ini 30 atau 40 ya. Jadi kita melakukan pahala 1, pahala amaliyah 1, pahalanya 30. Lah sebaliknya juga kalau kita melakukan maksiat, melakukan dosa besar, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka melakukan perbuatan yang tidak baik 1 kali saja, melakukan dosa 1, maka dosanya juga 30 ya sahabat. Jadi pahala dan dosanya seimbang, sama ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa keutamaan ya sahabat di bulan Rajab ini. Sebelum kita melanjutkan membahas keutamaan, maka bulan Rajab ini artinya fi'il madinya rajaba, artinya penghormatan atau kemuliaan ya sahabat. Dan nama Rajab ini diambil dari sungai di surga. Dari sungai di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab ya sahabat. Sungai Rajab. Jadi air Sungai Rajab ini sungai airnya lebih putih ketimbang susu, rasanya lebih manis ketimbang madu, dan baunya lebih harum ketimbang bau kasturi, minyak kasturi. Dan barang siapa yang meminum air di Sungai Rajab ini, di surga nanti di surga ada sungai namanya Sungai Rajab. Barang siapa yang meminum 1 teguk saja di Sungai Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghauskan kepada yang peminum tersebut selamanya. Jadi barang siapa yang minum 1 teguk saja air Sungai Rajab, maka dia tidak akan haus selamanya. Ya sahabat. Ini hadis yang diriwayatkan ini diberikan oleh Ibnu Katsir ya sahabat. Dalam kitab Israful Mi'raj juga dijelaskan di sini, dan juga ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau oleh Allah diperlihatkan surga dan masuk dalam surga,
dan didampingi oleh malaikat Jibril Mikail. Maka Rasulullah SAW bertanya ketika ada sungai harum baunya, baunya lebih harum ketimbang bau minyak kasturi, dan lebih putih ketimbang susu, dan lebih manis ketimbang madu. Maka Rasulullah SAW ketika melakukan mi'raj, ya, melakukan Isra Mi'raj, maka Rasulullah bertanya ketika keliling surga itu, ketika beliau melakukan mi'raj ya ke surga, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini sungai apa Jibril? Kok baunya lebih harum ketimbang minyak kasturi, dan lebih manis ketimbang madu, dan lebih putih warnanya ketimbang susu?" Kata malaikat Jibril, "Muhammad, ini adalah sungai Rajab." Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ya Jibril, ini buat siapa sungai Rajab ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Sungai ini adalah buat umatmu ya Muhammad, bagi umatmu di dunia yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab." Jadi sahabat-sahabat, jadi saking utamanya bulan Rajab ini, saking mulianya bulan Rajab ini, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka kelak dia akan dikasih minum dari sungai Rajab di surga, dan meminum sepuasnya di surga, dan dia tidak bakal haus selamanya. Barang siapa yang tidak berpuasa, ya tidak bakal mendapatkan air Rajab tadi ya sahabat, karena malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa sungai Rajab ini Muhammad adalah sungai buat umatmu kelak yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Makanya berpuasa ya sahabat, berpuasa. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa keutamaan di bulan Rajab ini ya sahabat. Yang pertama yaitu bulan mulia ya sahabat. Jadi bulan mulia, bulannya Allah, ya, sangat utama. Maka kita di bulan ini banyak-banyaklah membaca tahlil, banyak-banyaklah membaca tasbih, tahmid, dan sholawat ya. Barang siapa yang emosian, barang siapa yang sering marah-marah, ya banyak-banyak membaca sholawat, baca istighfar ya sahabat, selama bulan ini. Dan juga yang kedua, keutamaan bulan ini diampuninya taubat ya sahabat, diampuninya taubah. Barang siapa yang ingin bertobat ya, bertobat di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kenapa Allah mengampuninya? Karena bulan ini termasuk bulannya Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Jadi bertobat ya, memang mau bertobat di bulan ini, maka Allah akan mengampuninya semua dosa-dosanya. Selanjutnya di bulan ini adalah bulan, yaitu bulan Isra Mi'raj, bulan di mana baginda Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Sidratul Muntaha ke Mustawa ya sahabat. Dari Sidratul Muntaha, dari sungai Rajab tadi berangkat Mi'raj Rasulullah ke Mustawa. Mana Mustawa? Mustawa ini adalah kerajaan atau kediaman, yaitu sang rajanya raja di raja, yaitu sang maha agung, sang maha raja, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala, maha perkasa dan Allah maha agung, yang membuat manusia dan yang membuat langit dan bumi ini. Jadi Mustawa ini adalah kediamannya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya keutamaan bulan Rajab ini yaitu diperintahkannya sholat ya sahabat. Sholat ya, sholat ya, sholat. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat ya. Nah, ini jarang disampaikan oleh para penceramah ya, bahwa pentingnya sholat, pahalanya sholat, dan siksaannya sholat. Dan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat maksudnya.
Ini jarang disampaikan oleh para penceramah ya. Jadi masalah sholat ini adalah wajib fardu ain untuk seluruh umat manusia. Sholat ini wajib ya bagi barang siapa yang para remaja yang sudah baligh, artinya umur 15 tahun atau walaupun tidak umur 15 tahun tapi keluar mani umur 9 tahun keluar mani, itu namanya baligh. Maka sudah mendapat kewajiban, sudah mendapat perintah untuk melakukan sholat, kewajiban sholat. Kalau belum baligh, maka pahala sholatnya itu dikasih kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah baligh, maka pahala sholatnya diambil dirinya sendiri. Kalau belum baligh dia melakukan dosa, maka dosanya kepada orang tuanya. Kalau melakukan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika para remaja sudah baligh melakukan perbuatan dosa, maka dosanya akan mengalir kepada dirinya sendiri. Dan melakukan hal-hal kebaikan, amaliyah, umudiyah, maka pahalanya mengalir kepada dirinya sendiri. Sama dengan melakukan sholat ini. Maka kalau sudah baligh, dia masih meninggalkan sholat, maka dia nanti yang akan menanggung risikonya sendiri. Kalau melakukan sholat, maka dia sini akan mendapat pahalanya sendiri. Kalau meninggalkan sholat, maka dia sini akan menanggung akibatnya kelak. Ya, sahabat. Jadi sholat ini merupakan kewajiban bagi umat Muhammad, bagi umat manusia. Semuanya umat ini sholat ya sahabat. Tapi sholat kita tidak sama. Sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Idris, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim insya Allah mirip ya. Kalau Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi Muhammad, sholatnya Nabi Ibrahim agak mirip dengan sholatnya Nabi Muhammad. Jadi, semua umat manusia itu sholat, cuman sholatnya tidak sama ya dengan kita. Nah, kita itu sholatnya yang dulu diperintahkan oleh Allah di Mustawa kepada Nabi Muhammad, laksanakan sholat. Aku perintahkan kepadamu dan umatmu untuk melakukan sholat. Lakukan sholat. Labbaik ya Allah. Berapa ya Allah? 50 waktu. Bukan 50 rakaat ya sahabat. Aku perintahkan Muhammad kepadamu dan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ini bayangkan ya sahabat, 50 waktu, 5 waktu saja sehari semalam itu kita sudah keteteran, banyak yang keteteran, tapi 50 waktu kita nggak bisa kerja ya sahabat. Sholat gini. Akhirnya kata baginda Nabi, labbaik ya Allah, labbaik, engki, iya, na'am ya Allah, iwah ya Allah. Akhirnya Rasulullah turun dari Mustawa, ketemu beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, kamu diperintahkan berapa sholat oleh Allah sehari semalam? 50 waktu ya Nabi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa, kamu tidak akan mampu Muhammad, mintalah kortingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad, Nabi kita minta kortingan, wallah ya Allah, kami tidak akan mampu kalau 50 waktu. Kami minta kortingan. Oke Muhammad, aku korting 5 waktu. Aku akhirnya sampai 10 kali Nabi Muhammad dari langit ke-6 sampai ke-7. Ya, dari langit ke-7 itu sampai ke Mustawa turun naik sampai 10 kali. Akhirnya ketemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Sudah recording berapa kali? Sudah 45 waktu ya Musa. Ya Nabiullah Musa. Muhammad, kata Nabi Musa, kamu minta kortingan lagi, tidak bakal mampu. Saya, kata Nabi Musa, dengan umatku, aku dengan umatku itu hanya melakukan sholat dua rakaat sehari semalam. Nah, Nabi Musa itu sholatnya hanya 2 rakaat ya sahabat. Sehari semalam 2 rakaat Nabi Musa. Bukan 2 waktu. Ya, tapi 2 rakaat ya. 2 rakaat artinya seperti sholat subuh saja. Nabi Musa. Tapi akhirnya Nabi Muhammad karena malu, maaf Nabi Musa, terima kasih atas pendapatnya, atas bantuannya. Kami tidak akan kembali kepada Allah, maksudnya kami tidak akan minta kortingan lagi kepada Allah. Kami sudah malu, sudah 10 kali. Biarkanlah kami melakukan sholat 5 waktu ini. Semoga, dan kami minta doanya, semoga kami dan umat kami
oleh Allah diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya sahabat. Jadi sholat ini sangat penting. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak sholat. Gimana hukumnya tidak sholat? Lah sholat ini wajib ya sahabat. Mulai kita balik dicatat oleh Allah. Kita akan mendapat kewajiban sholat ketika mulai kita balik. Ketika kita balik lah mulai di situ kita akan dicatat. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, satu waktu saja, maka itu kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggalkan sholat sampai 1 tahun, meninggalkan sholat 5 tahun, maka bayangkan berapa waktu itu kita punya hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kelak, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka kita kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditagih hutangnya. Sama kita punya hutang dengan sesama manusia, punya hutang kepada manusia, maka kita akan ditagih kelak. Kita punya hutang kepada Allah, maka kelak punya hutang sholat, kelak akan ditagih kepada Allah. Wahai umatku, wahai hamba-hambaku, kamu dulu waktu dunia punya hutang sholat kepadaku, maka sekarang ini silakan bayar hutangmu. Hutang-hutang sholat itu sebut. Kami tidak bisa sholat sekarang ya Allah. Maka dengan apa? Dengan amal ibadahmu. Zikirnya, tahlilnya, tahmidnya, tasbihnya, maka itu sedekahnya itu yang akan membayar, akan disuruh bayar oleh Allah. Jika tidak, sudah habis ya Allah amal baikku, maka silahkan bayar hutang sholatmu dengan siksa api neraka. Maka dicuci dulu di api neraka dulu sahabat. Maka saking pentingnya sholat, maka kami himbau kepada anak-anakku, kepada keluargaku, istri-istriku, kerabat-kerabatku, dan kepada sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus keluargaku sendiri, jangan sampai tinggalkan sholat ya sahabat. Jadi sholat ini adalah kewajiban, sudah setempel kewajiban Nabi Muhammad dan umatnya yang sudah disetujui, sudah disetempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mustawa dulu, di waktu Nabi Muhammad mendapat perintah di kediaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, distempel sudah. Baik Muhammad, gimana Muhammad, kamu setuju 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Kalau misalnya 50, bagaimana kita bisa kerja? Tapi sekarang ini 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh sholatnya. Baik Muhammad, kamu setuju apa enggak 5 waktu ini? Labbaik ya Allah, kami setuju. Baik, kalau sudah setuju, aku stempel sekarang Muhammad. Laksanakan sholatnya Muhammad. Laksanakanlah sholat itu Muhammad. Kata Allah, aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melakukan sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku paling senang Muhammad. Aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melakukan sholat. Laksanakanlah sholat itu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj untuk pulang itu ya. Akhirnya ada suara dari Allah ketika Nabi Muhammad turun dari Mi'raj. Akhirnya datanglah suara, ya Muhammad, laksanakan sholat itu. Aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melakukan sholat. Sholat ya sahabat, sholat. Semoga kita semua ya sahabat mendapat berkah dari bulan Rajab ini. Dan semoga kita semua oleh Allah disihatkan, dipanjangkan umur kita, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala dosa besar dan maksiat, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan kami himbau kepada seluruh warga Indonesia dan rakyat Indonesia, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekarang ini ada tiga calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu Pak Ganjar dan Pak Muhaimin, yang kedua Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan yang ketiga adalah yang pertama adalah, ya benar, yang ketiga adalah Pak Anies, dan yang pertama adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang kedua, yang pertama, maaf ya sahabat, yang pertama adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin.
Yang kedua adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang ketiga, nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi ketiga-tiganya ini adalah putra bangsa terbaik ya sahabat. Jadi tidak usah bertengkar, tidak usah saling bermusuhan. Walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita tetap bersatu. Ketiga-tiganya capres-cawapres ini adalah sesama saudara kita, sama muslim, sesama saudara kita sebangsa dan senegara. Beda pemilih, beda pilihan tidak apa-apa, tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Semoga kita selamat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang baik buat kita. Namun insya Allah ketiga-tiganya ini baik semua ya sahabat. Sama-sama soleh, sama-sama putra bangsa terbaik. Tiga-tiganya ini baik semua. Semoga bangsa kita menjadi bangsa thayyibatun wa rabbun ghafur, dan jadi bangsa yang berkah, aman, makmur fid dini wa dunya wal akhirah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan dan kekurangan tolong diperbaiki ya sahabat, karena kami juga manusia biasa. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.